A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma arzuqna imaman adilan ya Fattah ya Jabbar ya Razak ya Rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah hari ini kita kembali berjumpa di channel YouTube iDream TV dalam program Keluarga Muslim, ya, di mana kita akan coba ya mempelajari apa saja yang harus kita lakukan sebagai seorang ayah, sebagai seorang istri, ya, seorang menantu, ya, bahkan seorang anak di dalam membentuk ya atau menggapai cita-cita mewujudkan ya keluarga yang sakinah, ya, mawaddah dan warahmah, untuk meraih ya kebahagiaan di dalam berumah tangga. Karena untuk apa kita berumah tangga kalau kemudian kita tidak merasakan kebahagiaan? Susah aja tiap hari, ya buat apa berumah tangga? Justru dengan berumah tangga harusnya ada ya beban yang terangkat, ada kebahagiaan yang bisa dirasakan. Ya. Ini yang kita cari kiat-kiatnya, tips-tipsnya, cara-caranya sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagaimana diajarkan ya di dalam literatur ya, dari para ulama kita, ya, orang-orang soleh sebelum kita, tentang bagaimana mereka ya, berumah tangga ya. Karena para ulama ya juga menjadi model ya, role model bagi kita bagaimana menafsirkan ya, pola kehidupan Rasulullah SAW. Kadang-kadang kita bingung ya kalau mau baca hadis ya, bagaimana kehidupan Rasulullah, maka yang mudah bagi kita orang awam ya melihat ya, kiai kita ya, melihat ustadz kita, melihat guru kita, kita husnuzon ya, begitulah ya Rasulullah berakhlak ya, maka begitulah ya guru kita berakhlak. Makanya ini para guru ya atau mereka yang bercita-cita ingin menjadi guru ya, jadi ulama besar ya, yang paling penting adalah bagaimana menjadi role model dari apa yang telah dipelajari ya. Karena Allah menegaskan ya di dalam Al-Quran itu ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun ya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kalian ya menjadi orang yang mengatakan tetapi tidak mengamalkan, padahal kebencian Allah ya kepada orang yang begitu itu besar. Jadi jangan sampai jadi ulama, jadi kiai ya, tetapi jadi ustadz, tetapi jadi guru, tetapi kemudian tidak bisa ya, mengamalkan ya apa yang sudah dipelajari. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dikumpulkan bersama dengan hamba yang saleh, dan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini ya, saya akan mengangkat satu tema ya tentang membiasakan atau menghidupkan ya kebiasaan membaca di dalam keluarga. Ya, pentingnya menghidupkan kebiasaan membaca di dalam keluarga. Jadi ini ya sahabat iDream,
juga harus kita pahami sebagai bagian dari cara kita untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Ya, di mana keluarga muslim ini adalah keluarga yang salah satunya, ya, salah satu aktivitasnya adalah ya, di tengah-tengah keluarga ini ya, gemar ya, atau terbiasa ya, membaca. Jadi di rumah keluarga muslim itu ada sumber-sumber ya, bacaan-bacaan yang berkualitas di setiap level, dari mulai TK ya, bahkan dari mulai bayi ya kan ada tuh buku-buku untuk bayi yang dibacakan orang tuanya sampai level yang intelektual ya, yang tinggi. Jadi ya, at least kalaupun tidak punya perpustakaan rumah ya, kita punya rak yang isinya buku bacaan di rumah kita ya. Boleh ditempatkan di ruang tamu, boleh juga ditempatkan mungkin di ruang khusus ya. Atau kita jadikan diletakkan dekat mihrab tempat kita sholat ya. Atau mungkin kalau yang jiwa sosialnya tinggi ya, dia bikin di depan rumahnya perpustakaan mini ya untuk komunitas dia ya. Di depan rumah dijajarin ya, buku-buku sehingga anak-anak tetangga ya, bisa datang baca ya. Bagus dia. Karena pada dasarnya sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kaum muslimin ini orang-orang yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, orang-orang yang intelek ya, secara secara ilmu pengetahuan, memiliki wawasan yang luas gitu. Sebagaimana Allah sebutkan perintah itu dalam banyak ayat ya, di dalam Al-Quran. Ada yang disebut dengan ulul albab, ada yang disebut dengan ahli zikri, ada yang disebut dengan kalau dalam hadisnya ahlul ilmi gitu ya. Itu adalah orang-orang yang memang Allah sukai, Allah cintai karena kecerdasan mereka. Jadi di sini harus kita tanamkan ya, satu prinsip bahwa saya dan keluarga saya harus menjadi orang-orang yang cerdas, gitu ya. Agar kemudian menjadi orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari sisi derajat, orang yang berilmu juga dilebihkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Hasr masalah. Ya, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman ya. Allah tinggikan derajat orang beriman. Kemudian wallazina utul ilma darajah, dan juga Allah lebihkan satu derajat orang-orang yang berilmu ya di tengah orang-orang yang beriman. Dan salah satu cara untuk meraih ya, derajat kemuliaan sebagai orang-orang yang cerdas ya, untuk meraih derajat kemuliaan orang-orang cerdas ini, salah satu caranya adalah membaca. Karena ada istilahnya pepatah menyebut ya, buku itu adalah jembatan ilmu. Maka kita harus biasakan terutama diri kita ya untuk banyak-banyak membaca. Dengan banyak kita membaca, maka kemudian semakin luas wawasan kita, semakin luas pengetahuan kita, semakin banyak hal yang kita ketahui kalau kita rajin baca. Maka kemudian ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran sendiri ya, sahabat Adrim yang dirahmati Allah, kalau kita lihat ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya, kita untuk senantiasa membaca, itu banyak ya, banyak sekali ya. Bahkan ayat yang pertama turun kepada Rasulullah SAW bunyinya adalah perintah membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya, dengan
menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Jadi secara tidak langsung ya, wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah SAW saja itu sudah harus menjadi pondasi yang kukuh dan kuat di dalam keluarga Muslim untuk membiasakan membaca. Jadi menjadi keluarga-keluarga yang gemar membaca. Jadi tidak hanya literasi sekolah ya, tetapi juga literasi keluarga. Jadi bayangkan kalau keluarga-keluarga Muslim menyadari ini, bahwa mereka harus menjadi orang-orang yang cerdas, lalu kemudian salah satu cara untuk mencerdaskan diri mereka ada dengan banyak membaca, maka banyak keluarga-keluarga Muslim ini rumahnya itu ada buku-buku yang dibaca ya, bukan dipajang doang gitu kan. Ya, walaupun sekarang ada bikinnya ada e-book, yang nggak perlu pakai buku-buku itu ya nggak apa-apa, ya, boleh lah ya. Di gadget, ya, di laptop, ya, tapi dibaca ya, jangan nggak dibaca. Karena kita ini ngebantah aja itu, oh saya nggak punya buku karena semua ada di sini, tapi nggak dibaca juga ya buat apa? Ya. Asal dibaca ya bagus. Koleksi di dalam gadgetnya adalah buku-buku ya, electronic book ya, atau e-book ya, yang bermanfaat. Di dalam surah Al-Ankabut misalnya ayat yang ke-45 ya, surah Al-Ankabut ini surah yang ke-29, ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab ya, wa aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya, utslu bacalah ya, ma uhiya ilaika minal kitab, dari apa yang telah diwahyukan Allah kepadamu yaitu kitab. Wa aqimis shalah, kemudian tegakkan salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, karena salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wala zikrullahi akbar, dan ingatlah ya, mengingat Allah itu sangat besar keutamaannya. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu buat, apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ini ya, walaupun objek dari perintah membaca ini adalah Al-Quran, tapi kan redaksinya membaca. Jadi memang ya, perintah membaca ini adalah perintah penting yang ada di dalam syariat agama kita. Bahkan kalau bicara Al-Quran, berbicara ayat-ayat Allah gitu ya, maka para ulama mengatakan ya, sepakat ya, ayat-ayat Allah ini ada dua. Ada ayat-ayat yang disebut dengan ayat kauliyah, yaitu ayat Al-Quran ya. Ada juga disebut dengan ayat kauniyah, ayat-ayat yang terbentang ya, di alam semesta. Dan itu untuk membacanya kan beragam cara. Salah satu untuk membaca ayat itu adalah melalui buku-buku yang ditulis oleh orang tentang alam semesta ini, fenomena-fenomenanya gitu kan. Ya, fenomena sains ditulis di dalam satu buku. Itu sama saja kita membaca ayat kauniyah. Ya, masuk ke dalam perintah ayat ini gitu kan. Karena Al-Quran ini ya, adalah kitab yang ilmunya sangat luas. Jadi kan ayat ini ada dua yang Allah turunkan. Ada ayat ya, dalam bentuk kauliyah, ada ayat dalam bentuk kauniyah. Maka membaca tulisan-tulisan orang ya, tentang sains, tentang fenomena alam semesta, tentang ekonomi, tentang pendidikan, tentang pertanian, kedokteran, itu kan ayat-ayat kauniyah. Itu mendapatkan pahala sebagaimana kita membaca kitab suci Al-Quran. Dan itu adalah perintah Allah. Di dalam surah Al-Ahzab misalnya ayat yang ke-34, surah Al-Ahzab ini surah yang ke-33 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmati innallaha kana latifan khabira. Ini perintah kepada istri-istri Nabi dulu ya, dan ini diwariskan kepada kita ya. Kaum wanita harus mengerti ini.
Dan ingatlah apa yang dibacakan ya, di rumahmu dari ayat Allah dan hikmah. Ya. Rasulullah itu biasa membacakan ayat-ayat Allah kepada seluruh anggota keluarga. Dan Allah ingatkan ini kepada istri-istri Nabi, keluarga-keluarga Nabi, agar mereka selalu mengingat ya, apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW dari ayat-ayat Allah dan juga sunnah-sunnahnya. Jadi di sini menjadi satu gambaran bagaimana bi'ah, ya, habit, ya, membaca dan mendengarkan bacaan. Nah, ini menjadi habit, menjadi bi'ah dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Dari ayat ini, ya, surah Al-Ahzab ayat yang ke-34. Nah, ya, makanya ada satu ustadz ya, yang kalau di Malaysia itu famous, ya, namanya Ustadz Abid Liu. Ya. Beliau seorang mu'alaf dulunya, ya, berlatar belakang keluarga muslim, kemudian menjadi muslim, belajar agama dengan serius, ya, dikombinasikan dengan kecerdasannya sebagai engkok ya kalau di kita ya, pintar dagang. Sekarang dia jadi dai ya, yang kaya dengan ilmu ya, dan juga kaya dengan materi karena beliau pintar dagang dan orangnya baik. Ya. Nah, salah satu kebiasaan beliau, ya, kata Ustadz Abid Liu ini adalah beliau biasa membacakan minimal satu hari satu hadis di tengah keluarganya, istri dan anak-anaknya. Nah, dibahas nanti itu hadis itu. Nah, ini dibacakan, lalu kemudian dibahas di antara keluarga. Dan beliau mengajarkan itu kepada jamaahnya. Nah, minimal satu hari satu hadis dibacakan di tengah keluarga. Ya. Karena Rasulullah juga begitu dulu. Ya. Beliau membacakan ayat-ayat Allah ya, dan juga membacakan hikmah yaitu sunnah. Ya. Jadi ilmu-ilmu di balik ayat Allah itu ya, beliau juga jabarkan di tengah keluarga. Nah, jadi ini bukan satu hal yang mengada-ngada gitu. Nggak ada sunnahnya. Inilah sunnahnya. Ya. Rasulullah SAW ya, gemar ya, membangun kegemaran membaca dan juga membacakan. Nah. Kemudian di dalam surah Fatir, ya, surah yang ke-35 ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan salat, menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, sirra wa alaniyah, terang-terangan maupun diam-diam, diam-diam maupun terang-terangan. Ya. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak merugi. Jadi orang yang senantiasa membaca ayat-ayat Allah, ya. Ayat dua tadi ya, ada ayat kauliyah, ada ayat kauniyah. Kalau bacaan kita, walaupun yang kita baca bukan Al-Quran, tapi ujungnya adalah meningkatkan iman kita kepada Allah, itu sama aja, kualitasnya sama. Maka orang seperti ini ya, ada dia disebut Allah sebagai yarjuna tijaratan lan tabura. Mereka itu orang yang betul-betul seperti orang yang berbisnis yang tidak akan rugi. Jadi investasi ilmu ini. Kebiasaan kita membaca atau juga mungkin membacakan di rumah, ini adalah investasi yang besar ya, bagi diri kita dan juga keluarga kita. Makanya kemudian ini harus dibiasakan. Bahkan teknik Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikan hamba kita ya sebagai makhluk yang dimuliakan, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, tekniknya juga sama ya dengan teknik membaca ya, atau dibacakan. Sebagaimana Allah sebut di dalam surah Al-A'raf ya, surah yang ke-87 ayat yang ke-6 ya, sanuqri'uka fala tansa, kata Allah. Kami akan membacakan kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan melupakan. Jadi Allah dulu membacakan Allah dan Rasulnya, ya Allah dan para malaikat, ya, dan malaikat Jibril gitu ya, membacakan wahyu Allah kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tidak akan lupa. Ya, supaya kita cerdas, berilmu, ya, berintegritas, ya, maka caranya adalah dengan sering-sering ya
mendengarkan bacaan-bacaan yang bermanfaat. Ya. Allah melakukan itu kepada Rasulnya, maka kita lakukan ini kepada keluarga kita. Maka prakteknya, ya, salah satu cara membangun keluarga yang cerdas, ya, yang tentu dengan kecerdasan itu kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah adalah, ya, yang pertama, ya, kita biasa membacakan kepada mereka. Kumpulkan anak-anak, ya, lalu kemudian bacakan kepada mereka Al-Quran, bacakan kepada mereka hadis, ya, bacakan kepada mereka mungkin kitab fikih, ya, supaya mereka paham, ya, fikih itu bagaimana. Lalu kemudian biarkan diskusi terjadi antara kita dan keluarga kita. Ya, jangan malu kemudian Bapak bahas tentang rokok, Bapak ngerokok gimana? Ya jawablah, ya. Ibu nih, ya, ayah nih sama ibu, ya, ayah nih misalnya Abi, ya, bacain perintah larangan bergunjing gosip, tapi bunda kok suka ngegosip. Wah, ya, ibu jangan malu. Habis itu kemudian kapok gitu kan. Udah nggak usah lagi acara-acara baca-baca, ya. Malu bunda, ya nggak boleh gitu. Ya aku bisa aja lah. Iya bunda salah nak, itu dosa. Ya iya bapak juga sama. Iya nak bapak tahu ini ternyata begini ya. Ya salah gitu kan. Ya, aku itu sebagai satu kesalahan. Jangan kemudian cari dalil untuk mengelak. Nah, itu nggak boleh. Ya. Membacakan, ya, bacakan. Yang kedua, biasakan juga anak-anak kita membaca. Tadi dibacakan, ya. Jadi mulai bayi, ibunya, ya, makanya para ibu ini harus banyak hafalan, ya. Kalau nggak ada hafalan minimal tahu bisa baca lah, ya. Ketika hamil, ya, tahu sedang hamil, baca Al-Quran, baca hadis, baca buku, keras-keras aja, karena kita sedang membacakannya kepada anak kita. Jadi jangan baca diem-diem gitu, ya. Baca, ya, sehingga ada gelombang suara, ya, yang masuk ke dalam perut kita, ya, perut ibu gitu, ya, sehingga kemudian bisa diresap. Anak kita ini sudah ada jiwanya, ya, sudah ada jiwanya di dalam perut ibunya, dia sudah bisa nangkap gitu, ya. Ya. Jadi jangan dianggap sepele gitu kan. Baca Al-Quran, ya, baca hadis, baca buku-buku bermanfaat, ya. Apalagi pengen anak saya jadi dokter nih, baca aja buku kedokteran. Ya. Waduh bikinnya nggak berat, ya kan pengen jadi dokter, nah, bacalah, ya, buku tentang kedokteran keras-keras, ya, atau cerita-cerita dokter gitu, ya. Ya, sehingga kemudian siapa tahu, ya, anaknya nangkap message dari ibunya, ya, dari kecil kemudian sudah bercita-cita jadi dokter. Ya, kalau mau jadi dokter, ya. Pengen jadi polisi, bacain aja, ya, kisah-kisah polisi. Supaya anaknya jadi polisi gitu. Ya. Dan ini kemudian harus menjadi kebiasaan yang rutin. Ya. Jangan anggot-anggotan kalau kata orang Betawi, ya. Hari ini bikin habis itu tak sebulan 2 bulan nggak ada. Targetkan kalau memang acaranya rutinnya bulanan, ya, setiap bulan kita sudah harus reminder. Setiap bulan kita baca. Kemudian kalau niat kita maunya pekanan bikin bagus, ya, pekan kumpulkan, ya. Kapan, ya, kira-kira kita bisa kumpul bareng sama anak-anak kita. Oh bagusnya malam Jumat aja bikin, ya, habis baca Yasin boleh, nah, ya. Habisnya maghrib kan, ya, maghrib kumpul sama anak-anak baca Yasin, dihadiahkan kepada orang-orang tua kita misalnya, ya. Nenek-nenek kita. Setelah itu kemudian jangan bubar dulu, ya. Ajak mereka membangun ini, ya, membaca atau dibaca, dibacakan, ya. Biasakan itu, sepekan sekali, ya. Di samping kita membangun komunikasi, di sisi lain juga membangun itu tadi, wawasan, kecerdasan. Insya Allah, ya, ini juga akan menambah kemampuan anak-anak kita. Dan biasakan juga anak-anak kita ini, terutama yang mungkin baru mau remaja, ya, atau sudah mulai nampak kedewasaannya. Biasakan membaca Al-Quran itu tidak hanya Arabnya saja, tapi juga terjemahnya. Ya, bilang kepada mereka nanti ada dua, ya, satu target bacaan hatam Qurannya.
dari Alif Lam Mim sampai ke surah An-Nas. Yang kedua, bacaan dalam konteks memahami. Itu harus mereka lakukan dengan Al-Quran. Interaksi mereka begitu. Baca ayatnya, target qiraahnya, tilawahnya gitu ya. Sebagai misalnya 2-3 lembar 1 juz, ya nggak apa-apa itu. Tapi kemudian juga harus ada satu target kebiasaan memahami ayat-ayat. Minimal 1 hari 1 ayat. Dibaca hari ini katakanlah 1 juz. Ya, paling kurang ada 1 ayat yang dia baca artinya. Itu akan menambah wawasan untuk dia. Oh ternyata dia kan, oh ternyata begini ya, ceritanya di dalam Al-Quran. Nah, itu harus dibiasakan. Syukur-syukur ya apa yang dibaca, kemudian apa yang Arab, bagian Arab yang dibaca, kemudian dibaca semua artinya. Akhirnya dia tahu. Baca surah Al-Kahfi misalnya kan, oh ternyata ini kisah tentang Nabi Khidir. Ada orang dulu namanya Khidir, yang Allah berikan ilmu yang melebihi Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi tahu kisah Nabi Khidir. Jadi baca surah Maryam, oh ternyata ini tentang seorang perempuan ya, dari keluarga Imran ya, yang Allah anugerahkan kepadanya seorang nabi tanpa melalui, seorang anak yang menjadi nabi tanpa melalui pernikahan, bukan pernikahan, tanpa melalui hubungan seksual. Namanya Maryam. Anaknya namanya Nabi Allah Isa alaihissalam. Ini ditambah wawasan. Walaupun mungkin dulu dia pernah dengar ada kisah tentang Siti Maryam, kisah tentang Nabi Isa. Tapi begitu dilihat ayatnya, oh sumber cerita itu ternyata dari ini. Itu nambah wawasan. Dibiasakan seperti itu. Ya, kalau kita ingin menularkannya kepada anak kita, maka kita yang memulai. Ya, baca Al-Quran, kemudian baca artinya. Biarkan anak-anak kita tahu, oh Abi, Umi juga begitu. Ya, habis baca Quran dia akan lihat artinya. Makanya penting bagi keluarga-keluarga Muslim untuk memiliki Al-Quran terjemah. Ya. Jadi selama ini kalau kita bicara Quran kan Quran Arabnya itu ya, yang kita utamakan. Mushaf Utsmani atau mushaf apa gitu kan. Yang Arabnya ada, gitu. Tapi yang terjemah nggak ada. Ini agak kurang, ya harus dinaikkan lagi levelnya. Ya. Cari nanti di toko buku Al-Quran terjemah. Ya, ada terjemahnya. Sekarang kan dari Kementerian Agama juga sudah banyak upaya untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa daerah. Ya. Sudah ada 26 kalau nggak salah ya, 26 koleksi bahasa daerah terjemahan Al-Quran. Saya di rumah punya Al-Quran terjemahan bahasa Sunda, karena ibu saya orang Sunda. Saya punya kitab Al-Quran dengan terjemahan bahasa Sunda. Ya. Sekarang pemerintah ya Kementerian Agama sudah meluaskan, ada dalam bahasa Melayu, bahasa Melayu Jambi. Melayu itu kan banyak, ada Melayu Jambi, Melayu Riau ya. Ada juga Al-Quran bahasa Ambon ya, terjemahan bahasa Ambon, bahasa Jawa itu sudah banyak. Nah, ini boleh ya dikoleksi di rumah ya. Kemudian bukan boleh, dianjurkan ya, dianjurkan untuk kita koleksi di rumah, kita baca. Cari deh ya dari Kementerian Agama ya. Sudah disebar belum? Kalau disebar, dijual, diperjualbelikan berapa harga? Cari. Ini yang lebih utama gitu. Sehingga kemudian ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita semakin paham ya. Dan kepahaman ini kemudian akan membentuk kecerdasan di dalam diri kita. Kemudian di luar itu ya, maka perbanyaklah koleksi ya buku-buku yang bermanfaat. Jangan sampai ya, yang kita koleksi justru buku-buku yang tidak bermanfaat. Ya, komik-komik yang merusak akhlak kan banyak sekarang ya. Komik-komik ya, gambarnya aja seronok ya. Gambar perempuannya, gambar laki-lakinya. Anda ada orang-orang yang otaknya rusak ya, bikin komik ya, begitu jadinya komiknya merusak ya. Atau menjerumuskan kepada akidah yang tidak benar, cerita tentang Dajjal direkayasa, itu nggak boleh ya. Mangga itu kebanyakan yang aneh-aneh ya, manga ya bukan mangga ya. Atau lagi kemudian majalah ya. Kalau dulu zaman saya majalah tuh ini, sekarang mungkin kurang ya. Kalau ada majalah-majalah ya, kalau kita mau koleksi majalah-majalah yang positif ya. Majalah yang mendatangkan
manfaat ya untuk meningkatkan pola pikir. Ya. Jadi kualitasnya yang tinggi. Ya. Majalah sains misalnya, ya. Atau buku-buku yang majalah-majalah interior, majalah-majalah desain boleh tuh. Ya. Karena anak kita tahu kalau dia nanti jadi arsitek, dia ingat tuh dulu dia pernah dapat ide dia dari majalah yang pernah dibuka ya, dikoleksi sama orang tuanya. Ada kan yang begitu gitu, boleh itu dikoleksi. Nah, jadi buku yang bermanfaat itu seperti apa BKJ? Bacaan yang bermanfaat ya bacaan yang kira-kira isinya terkandung pesan-pesan moral ya, dan juga ajaran-ajaran tentang akhlak mulia ya. Jadi temanya beragam ya, bisa juga tema khusus untuk anak-anak kalau memang kita menyediakannya untuk anak-anak kita ya. Ya sesuaikan dengan kehidupan anak-anak. Banyak sekarang kok ya penulis-penulis muslim ya yang masih kecil-kecil ya, yang bisa ya menulis cerita yang positif ya, itu dikoleksi, dikumpulkan, dibaca untuk jadi bahan bacaan ya. Kalau untuk anak-anak yang sederhana ya, susunan kalimatnya logis, ya, tidak berbelit-belit ya. Kalimatnya pendek ya, langsung dan mengalir lincah, tidak bertele-tele atau juga bersayap-sayap. Kalau kayak itu anak-anak kurang paham. Ya, mungkin orang tua ada yang mau cari buku cerita yang mau dibacakan kepada anak-anak mereka yang masih kecil, ya maka cari yang model kalimatnya begitu ya, yang gamblang. Nah, ya. Kemudian juga buku-buku yang tidak kalah pentingnya yang harus ada adalah ya buku-buku tentang bagaimana mengajarkan kedisiplinan, ya. Petualangan juga boleh tuh ya, keberanian. Dulu saya suka baca komik Tintin, Tantan kalau di Prancis ya, kita membaca Tintin ya. Itu bagus ya untuk jadi kita tahu ya dunia ini ternyata luas. Boleh lah ya. Lalu sekarang banyak lah ya anak-anak kita yang muslim yang sudah bikin komik-komik petualangan, buku-buku petualangan, dibaca ya. Ya, baik yang fiksi maupun reality yang bagus ya. Ya. Biasakan ya itu kita kumpulkan supaya anak kita gemar membaca ya, senang gitu kan. Apalagi sekarang daripada dia main game ya mendingan dia baca gitu kan ya. Nah, kalau itu sudah terbentuk ya, kebiasaan ya, dari kecil sudah senang ngulik-ngulik buku ya, ngoleksi buku. Nanti jangan heran ya bapaknya ibunya kalau suatu saat ternyata anaknya lebih pintar daripada dia, menasihati orang tuanya, nasihatin kakaknya. Kakaknya nggak mau makan sayur, nggak mau makan buah, adiknya nasihatin, kakak nggak boleh ya begitu. Kakak tahu nggak tubuh kita ini perlu vitamin C. Vitamin C itu gunanya gini. Nah, sebutnya untuk menetralisir tubuh kita ya dari zat-zat yang berbahaya itu kan pakai vitamin C. Vitamin C dari mana kita dapat? Ya salah satu dari buah. Kalau kakak nggak mau makan buah, kakak kekurangan asupan vitamin C, itu bahaya buat tubuh kita. Kakaknya bingung. Oh dari mana dia tahu? Dari buku. Buku kedokteran. Ini tentu penting ya. Jadi begitulah ya. Ini yang kemudian harus menjadi ilham ya, menjadi ide ya bagaimana nanti merancang perpustakaan keluarga di rumah ya. Ya, boleh tuh musola ya, ada buku-buku musola keluarga itu ya. Ada rak-rak buku di situ, kumpulnya di situ. Demikian sahabat hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan keilapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.